got so much motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come out, got 3 whole thoughts, I'm the guap with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan hasil pertemuan pada perkuliahan Public Speaking yang dilaksanakan pada hari Senin, 20 April 2026. Yang menurut saya cukup lengkap karena tidak hanya praktik, tapi juga banyak insight dari materi yang disampaikan oleh Pak Adi. Seperti biasa, perkuliahan kami diawali dengan membaca doa bersama. Jadi suasana kelas itu saat itu terasa cukup tenang dan hikmat karena kami mulai kegiatan dengan harapan agar proses belajar itu berjalan dengan lancar dan membawa manfaat. Setelah itu, Pak Adi membuka perkuliahan dengan sebuah prolog. Beliau menyampaikan pengantar dengan gaya yang santai tetapi tetap bermakna, sehingga kami langsung merasa siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan sesi absensi. Walaupun sederhana, absensi tetap menjadi bagian penting sebagai bentuk kedisiplinan mahasiswa. Nah, setelah sesi absensi selesai, kami masuk ke sesi review hasil tes. Di sini, Pak Adi tidak hanya membahas nilai, tapi juga memberikan evaluasi terhadap tugas kami. Jadi, kami tahu bahwa di mana letak kesalahan dan bagaimana cara memperbaikinya. Jadi, pembelajaran ini terasa lebih bermakna karena kami benar-benar diajak untuk berkembang. Setelah itu, masuk ke sesi praktik public speaking, di mana ada 3 mahasiswa yang maju ke depan selama 10 menit. Jadi, public speaker pertama adalah Putri Nurhaliza. Ia menceritakan pengalaman pertamanya saat naik gunung. Cara penyampaiannya juga sangat natural dan penuh ekspresi, jadi sehingga kami juga ikut merasakan gitu. Jadi di sini saya belajar bahwa pengalaman pribadi juga bisa menjadi materi yang kuat dalam public speaking. Selanjutnya ada Raihan Rizky Ramadan sebagai public speaker kedua. Ia menggunakan metode storytelling yang membuat penyampaiannya lebih menarik dan tidak membosankan. Ia membahas tentang public speaking dan kaitannya dengan kesuksesan. Bahkan ia juga memberikan referensi seorang konten kreator sebagai motivasi agar kami bisa terus belajar dan berkembang. Dan yang terakhir, giliran saya sendiri, Dian Kartika. Saya membawakan materi tentang membina keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah. Saya menjelaskan bahwa keluarga yang harmonis tidak terbentuk secara instan, tapi juga perlu komunikasi yang baik, saling menghargai, dan landasan nilai-nilai agama. Meskipun sempat gugup, saya berusaha tetap percaya diri dan menyampaikan materi dengan jelas. Nah, setelah sesi public speaking selesai, Pak Adi melanjutkan dengan penyampaian materi utama tentang presentasi dan jenis pembicaraan publik. Dari materi tersebut, saya jadi memahami bahwa kemampuan berbicara di depan umum itu sangat penting, bahkan bisa menentukan perkembangan karir seseorang di masa depan. Jadi, bukan hanya keahlian saja yang penting, tapi juga bagaimana kita bisa menyampaikan ide dengan baik. Nah, Pak Adi juga menjelaskan perbedaan antara berbicara di ranah private dan publik. Berbicara di ranah private, seperti dengan keluarga atau teman dekat, memang lebih santai, tapi justru itu bisa menjadi latihan awal sebelum kita berbicara di depan publik yang lebih beragam audiensnya. Selain itu, ada beberapa prinsip penting dalam komunikasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita harus tahu apa yang ingin kita sampaikan. Yang kedua, kita harus tahu punya tujuan yang jelas, apakah ingin memberi informasi, mempengaruhi, atau sekedar berbagi. Yang ketiga, kita harus mengenal audiens karena setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda. Dan yang tidak kalah penting, cara penyampaian juga harus jelas, singkat, dan sesuai dengan situasi. Nah, Pak Adi juga menekankan pentingnya menghindari hambatan atau noise dalam komunikasi seperti rasa gugup, berlebihan, penyampaian yang terlalu rumit, atau kesalahan teknis. Karena tujuan utama dari komunikasi adalah agar bisa dipahami oleh audiens. Selanjutnya, kami juga belajar tentang berbagai jenis pembicaraan publik, mulai dari impromptu atau berbicara secara dadakan, presentasi yang terencana menjadi moderator, pidato, MC, hingga berbicara dalam wawancara. Dari situ saya sadar ternyata public speaking itu luas banget, tidak hanya sekedar presentasi di kelas. Kemudian Pak Adi juga menjelaskan tentang presentasi. Presentasi adalah bentuk komunikasi yang sudah direncanakan mulai dari topik, waktu, hingga audiensnya.
Supaya presentasi berhasil, kita perlu persiapan yang matang. Ada juga resep sukses presentasi yang cukup sederhana. Yang paling penting itu research atau melakukan riset. Terus juga ada rehearse atau latihan, dan relax, yaitu tetap tenang saat menyampaikan. Selain itu, kami juga belajar bahwa rasa takut saat berbicara di depan umum itu sebenarnya wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengendalikan diri dan tetap berani mencoba. Nah, di akhir materi kami juga diajak untuk berpikir tentang hambatan dalam presentasi serta bagaimana cara membuat audiens tetap tertarik. Ini juga menjadi refleksi bagi kami agar bisa terus meningkatkan kemampuan public speaking. Nah, secara keseluruhan perkuliahan hari itu terasa sangat lengkap karena kami tidak hanya belajar teori tapi juga langsung praktik dan mendapatkan evaluasi. Nah, dari pengalaman ini saya juga semakin sadar bahwa public speaking adalah keterampilan yang sangat penting, bukan hanya untuk kuliah tetapi juga untuk kehidupan ke depan. Dan yang paling penting, kemampuan ini tidak datang secara instan tapi harus terus dilatih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil pertemuan Senin 20 April 2026. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.